Apa yang terlintas di pikiran Anda saat mendengar bela negara, tentara, senjata, atau perang? Sebagian besar dari kita mungkin masih membayangkan pertahanan fisik. Padahal di era digital ini medan pertempuran kita telah berpindah. Hari ini, bela negara adalah komunikasi. Ia adalah kemampuan kita untuk menjaga integritas informasi, identitas, dan persatuan bangsa dari ancaman non-fisik. Tugas kita bukan lagi sekedar mengangkat senjata, tetapi mengangkat narasi yang benar. Mari kita bahas bagaimana ilmu komunikasi mengajarkan kita untuk menjadi pembela negara yang efektif. Pertama, kita harus melihat bela negara sebagai pesan persuasif. Ancaman terbesar kita saat ini adalah disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi yang disebarkan untuk memecah belah. Jika Pancasila adalah ideologi, maka bela negara adalah bagaimana kita mampu menyampaikan dan mempertahankan ideologi itu agar diterima oleh semua komunikan. Perjuangan kita adalah pertempuran narasi, di mana kita harus menggunakan retorika yang kuat dengan berbasis fakta dan rasa cinta tanah air untuk melawan narasi yang merusak persatuan. Hal ini membawa kita pada elemen yang kedua, yaitu media. Dulu, media massa adalah benteng informasi. Sekarang, media sosial adalah medan pertempuran yang sesungguhnya setiap unggahan seperti like, komen, maupun share adalah tindakan komunikasi yang bisa membangun maupun meruntuhkan suatu negara. Aksi nyata bela negara ini adalah berupa literasi digital. Kita harus menjadi komunikan yang kritis, yang mampu memfilter hoax, dan kita harus menjadi komunikator yang bertanggung jawab, yang hanya menyebarkan pesan positif. Jangan biarkan platform digital kita menjadi sarang perpecahan. Elemen yang ketiga adalah menjaga keutuhan melalui komunikasi antar budaya. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku, agama, dan ras, sehingga keragaman ini rentan terhadap perpecahan. Bela negara berarti memiliki kemampuan berdialog dan berempati. Kita harus berkomunikasi dengan kesadaran bahwa komunikan kita mungkin memiliki latar belakang yang berbeda. Menghargai pendapat, menghindari penggunaan bahasa yang memicu konflik, dan aktif mempromosikan toleransi adalah wujud dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Lantas, bagaimana kita tahu bela negara kita berhasil? Jawabannya ada pada efek komunikasi. Berhasilan diukur dari perubahan perilaku dan sikap masyarakat secara kolektif. Kita bergerak dari tingkat kognitif ke afektif hingga pada tingkat konatif atau perilaku. Contohnya, bangga menggunakan produk lokal, menaati peraturan, dan melakukan self-censorship terhadap konten negatif. Intinya, jika komunikasi kita berhasil menanamkan nilai-nilai luhur bangsa, maka kita telah berhasil melakukan bela negara. Jadi, bela negara hari ini adalah aksi komunikasi harian kita. Setiap interaksi baik online maupun offline adalah kesempatan untuk memperkuat ketahanan nasional kita. Tantangannya jelas, jadilah gatekeeper informasi yang cerdas dan komunikator yang bertanggung jawab. Mari kita jadikan post, like, dan share kita sebagai sumbangasi nyata dalam membela negara. Dengan komunikasi yang cerdas dan beretika, kita tidak hanya mempertahankan Indonesia secara fisik, tetapi secara kognitif, afektif, dan kultural. Pikirkan yang sebelum Anda berbicara, sebelum Anda menyebar.